Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman. Saya siswa semester 4. Semester 2. 42. Semester 2 Oh 2. Semester 2 akan mempresentasikan tentang teori sistem dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Apa itu manajemen pembiayaan pendidikan? Definisi: rangkaian aktivitas pengaturan yang mencakup perencanaan, penerimaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana. Fungsi utamanya yaitu memastikan ketersediaan dan alokasi dana yang cukup, tepat sasaran, dan berkeadilan. Tujuan akhirnya menunjang pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Konsep teori sistem dalam pendidikan sistem merupakan sekumpulan komponen yang sering berinteraksi dan bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. 3 komponen utama sistem pendidikan ada input, proses, dan output. Untuk inputnya merupakan guru, siswa, kurikulum, sarana, dan dana. Kemudian prosesnya interaksi belajar, mengajar, manajemen sekolah, dan kepemimpinan, pembelanjaan. Kemudian untuk outputnya lulusan yang menghasilkan lulusan yang berkualitas, berprestasi, dan memiliki keterampilan. Kemudian alurnya teori sistem pada pembiayaan pendidikan. Pembiayaan bukanlah elemen terpisah, melainkan darah dan bahan bakar yang menggerakkan setiap komponen sistem. Misalkan input dana masuk, kemudian dikelola, dibelanjakan, dan outputnya mutu lulusan. Hasilnya, jika pembiayaan input dikelola dengan sistem yang salah, maka pembelajaran akan terhambat. Lulusan output pun akan tidak berprestasi. Kemudian selanjutnya ada fungsi pembiayaan dalam kerangka sistem. Yang pertama, perencanaan, budgeting atau planning, menentukan kebutuhan biaya program apa saja yang dibutuhkan dalam sekolah. Misalkan papan tulis, spidol, bangku, atau apapun. Kemudian pelaksanaan accounting, membelanjakan dan melakukan dana sesuai standar akuntansi, sesuai kebutuhan dibelanjakan, diproses. Dan yang ketiga, pengawasan, controlling juga harus ada pengawasan agar uang dipakai untuk apa, belanja apanya. Kemudian ada sumber-sumber pembiayaan pendidikan. Terdapat ada di pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional. Pemerintah seperti APBN, APBD, dan bantuan operasional satuan pendidikan atau BOS. Kemudian ada dari masyarakat secara sumbangan sukarela, KKM, komite kerja madrasah, kerja sekolah, atau kerja sama industri. Terakhir, lembaga internasional seperti hibah, wakaf, atau CSR perusahaan. Nah, di sini jenis-jenis biaya pendidikan, ada biaya langsung, ada biaya tidak langsung. Biaya langsung merupakan pengeluaran yang langsung berkaitan dengan proses belajar mengajar, seperti gaji guru, beli alat tulis, buku, praktikum, seperti itu. Ada juga biaya tidak langsung, seperti pengeluaran yang tidak bersentuhan langsung, seperti biaya transport siswa ke sekolah, uang saku siswa, biaya dan biaya hidup lainnya. Prinsip utama pengelolaan pembiayaan berbasis sistem. Pengelolaan pembiayaan harus memenuhi 4 pilar utama agar sistem berjalan sehat. Adanya transparansi, keterbukaan dalam pengelolaan dan penyampaian informasi anggaran harus terbuka. Tidak boleh tertutup, ada laporan dari misalkan bendahara. Kemudian akuntabilitas, kemampuan pertanggungjawaban dana secara moral. Ini dana dibelanjakan untuk apa saja. Kemudian ada efektivitas, keberhasilan pencapaian tujuan dengan biaya waktu yang tepat. Jika harus selesai tanggal sekian, harus selesai tanggal sekian. Dan efisiensi, mendapatkan hasil maksimal dengan input dana minimal. Penghematan tanpa menurunkan kualitas atau mutu suatu barang. Kesimpulannya, manajemen
Pembiayaan pendidikan adalah jantung dari sistem pendidikan. Penerapan pendekatan sistem memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki dampak terukur terhadap peningkatan mutu. Tata kelola yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif yang tadi adalah kunci utama keberhasilan sistem. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.